Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyono. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas bagian kedua dari string matching. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan string matching menggunakan brute force strategi. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita akan membahas string matching tapi menggunakan algoritma KNP, Knut-Morris-Pratt Algorithm. Nah, mungkin sebelum membahas tentang algoritma ini kita lihat dulu definisi dari string matching. Jadi string matching ini adalah sebuah problem di mana kita ingin mencari pattern P dalam sebuah teks T, seperti itu ya. Nah, ada berapa jumlahnya dan posisinya ada di mana. Nah, ini adalah contoh atau problem permasalahan dari string matching. Nah, di video sebelumnya kita membahas menggunakan brute force algorithm, yaitu kita mencoba membandingkan satu persatu di setiap huruf. Jadi huruf yang pertama dibandingkan dengan huruf pertama P dibandingkan dengan huruf pertama P. Kalau nggak sama, kita geser P, kemudian P dibandingkan dengan T. Nah, di banyak kasus ketika teksnya itu tidak terlalu mirip-mirip, itu akan sangat efisien. Tetapi ketika kasusnya itu adalah teksnya mirip-mirip, atau mungkin diversity-nya kecil, maka kita akan mendapatkan kompleksitas yang sebesar O M kali N, di mana M ini adalah panjang dari P dan N ini adalah panjang dari T. Oleh sebab itu, ada peneliti yang mengajukan extension dari brute force. Jadi di banyak kasus brute force memang bagus, tapi perlu di-improve. Nah, untuk mengimprove-nya itu akan muncullah Knut-Morris-Pratt algorithm. Nanti kita akan menyebut sebagai KNP algorithm. Jadi KNP algorithm ini mirip sekali cara kerjanya dengan brute force algorithm. Cuma bedanya adalah di dalam brute force algorithm kita skipnya itu bukan skipnya, kita gesernya itu satu-satu ya. Misalnya ketika huruf pertama P itu berbeda dengan huruf pertama T, maka kita geser cuma satu huruf saja. Jadi kemudian kita membandingkan huruf pertama P dengan huruf kedua T. Kalau seandainya huruf pertama P dengan huruf kedua T beda, kita geser lagi, kita membandingkan antara huruf pertama P dengan huruf ketiga T. Begitu seterusnya. Nah, itu kita coba gesernya satu-satu. Nah, ini beberapa kasus ini sangat tidak efisien kalau seandainya hurufnya itu sama semua. Oleh sebab itu, di dalam KNP algoritma itu mereka mengusulkan pergeseran yang lebih intelijen. Jadi tidak hanya satu-satu, tapi ada beberapa strategi gimana caranya supaya skipnya itu tidak terlalu lama, tidak perlu satu persatu. Nah, ini yang diusulkan oleh KNP, Knut-Morris Algorithm. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah string itu tidak sama, maka sebenarnya kita tidak perlu skip satu persatu, tapi kita skip sesuai dengan pattern yang kita miliki. Nah, di dalam KMP mereka mengusulkan sebuah cara bagaimana caranya supaya skipnya atau shiftnya itu tidak perlu satu-satu. Di sini mereka perlu mencari yang namanya largest prefix. Jadi prefix terbesar dari POJ-1 yang juga merupakan sufiks dari P1J-1 gitu ya. Oke, mungkin sebagai contohnya seperti ini. Misalnya ini I-nya di sini ya. I-nya di sini. J-nya 5. Kenapa? Karena ini ya. J-nya posisinya ada di sini ya. Jadi ini kita mulai dari 0, kemudian 1, 2, kemudian 3, kemudian 4, dan terakhir ada 5. Nah, di sini kita sudah membandingkan satu persatu, tapi ternyata dari 0 sampai 4 ini sama ya. Tapi ternyata di huruf kelima ternyata beda. Kalau kita menggunakan brute force algorithm, maka kita akan geser hanya satu seperti ini ya. Geser di sini A, kemudian B, kemudian A, kemudian A, kemudian B, kemudian A. Ini kalau kita menggunakan brute force algorithm. Tapi sebenarnya ini kita nggak perlu melakukan seperti itu. Nah, di sini kita sudah tahu di sini ada A. Sebenarnya ini AB dan ini juga AB. Jadi ketika kita melakukan perbandingan, kita cukup mulai perbandingan dari J sama dengan 2, bukan J sama dengan 0 lagi. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai skipping proses, shifting proses yang diusulkan oleh
MP. Nah, bagaimana dia mendapatkan ini? Mendapatkan ini didapatkan dari kita mencari prefix dari P0 sampai J-1. Berarti artinya kita mencari prefix ini ya. Dan juga prefix ini merupakan sufiks dari J1 sampai J-1. Jadi dari sini kita akan mendapatkan AB, AB ini adalah 0 sampai J-1 ya. Kemudian yang satu lagi kita akan mendapatkan BA ya. BAAB. Nah, yang perlu kita lakukan itu adalah kita mencari prefix dari ini. Prefix kemungkinan kan ada A, AB, ABA, atau mungkin ABAA, atau mungkin ABAAB. Yang juga merupakan sufiks dari ini. Nah, kalau kita lihat sufiksnya itu adalah B, AB, AAB, BAAB. Nah, kalau kita bandingkan, maka kemungkinan prefix yang juga merupakan sufiks itu adalah AB. Gitu ya. Ini yang paling panjang. Jadi di sini prefixnya adalah AB dan ini sufiksnya juga adalah AB. Berarti kalau ABA kan nggak mungkin. Di sini tidak ada sufiks ABA. Kalau ABAA tidak ada sufiks ABAA. Kalau ABAAB tidak ada sufiks ABAB. Oleh sebab itu panjangnya adalah AB. AB ini sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Oleh sebab itu nilai J-nya itu kita berikan nilai 2. Kita mulai dari 2, bukan dimulai dari 0 lagi, tapi dimulai dari 2. Nah, ini cara yang sangat cerdas untuk men-skip ketika kita akan membandingkan. Seperti itu ya. Jadi ini contoh lainnya tadi yang sudah saya sebutkan, kita mencari prefix dari AAB, AB yang juga merupakan sufiks dari BAB. Kita lihat AB ini merupakan sufiks dari ini ya. Tapi ABA bukan. ABA ini meskipun dia prefix, tapi dia bukan sufiks dari ini. ABAB bukan, ABAB juga bukan. Berarti jawabannya adalah AB. Berarti nilai J sama dengan 2. Nah, ini yang disebut sebagai fungsi Fowler. Jadi ketika kita mendapatkan membandingkan dua buah huruf, ternyata hurufnya tidak sama, ini dianggap sebagai kegagalan. Oleh sebab itu kita perlu mencari prefix terbesar dari POK, ini ya, yang juga merupakan sufiks dari P1K, seperti itu ya. Di mana K ini sama dengan J-1. Gitu ya. Nah, untuk memudahkan biasanya kita membuat sebuah fungsi ya. Jadi ketika K-nya sama dengan 0, maka panjang dari prefix yang terbesar adalah 0. Begitu seterusnya sampai ketika K-nya sama dengan 4, ya K sama dengan 4, berarti panjang dari sufiksnya itu sama dengan 2. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita mengimplementasikan KMP, yaitu Fowler function, di dalam membandingkan atau mematchingkan sebuah string. Kita contohkan seperti ini. Misalnya kita membandingkan, kita ada sebuah teks, namanya adalah A, B, A, C, A, dan seterusnya. Kemudian P-nya itulah A, B, A, C, A, B. Nah, kita membandingkan antara A dengan A. Oke ya, sudah dibandingkan. A dengan A sama, kemudian B dengan B sama. Ternyata di yang ini itu beda. Nah, karena di sini yang beda, ketika kita menggunakan brute force algorithm, kita gesernya cuma sekali ya. Artinya ini digeser cuma di sebelah sini aja. Tapi itu tidak efisien. Kalau sebab itu, untuk kasus ini, kita cek posisi J-nya itu. Posisi I-nya itu sekarang ada di mana? Posisi I-nya itu ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posisi I-nya itu ada di 5. Posisi J-nya ada di mana? Posisi J-nya itu ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di 5 juga ya. Berarti kita perlu mencari prefix dari ini yang juga merupakan sufiks dari baca. Jadi kalau kita perhatikan,
yang memungkinkan prefix dari A baca, yang juga merupakan sufiks dari baca, itu cuma huruf A. Itu yang terpanjang. Berarti kan 1. Nah, kalau 1, ya, kalau 1 berarti kita melakukan skippingnya itu adalah ini ya. Kita melakukan skippingnya ini berarti ini kan tadi awalnya kita membandingkan ini yang beda ini ya. Yang beda ini dengan ini, otomatis yang satu ini J-nya itu kita tidak mulai dari 0, tapi kita mulai dari angka 1 di sini. Jadi kita langsung membandingkan antara ini dengan yang ini, itu ya. Nah, tapi ternyata setelah kita bandingkan antara A dengan B itu berbeda karena ini perbandingan pertama kali dan sufiks dan prefix dari ini tidak ada, berarti kita geser ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita membandingkan A dan B, AB, kemudian AC sama ya. Nah, kalau di sini perbandingan, kemudian kita berhenti di sini ya, kita berhenti di sini. Kemudian kita cek apakah ada prefix yang juga merupakan sufiks dari ini. Tidak ada kan? Nah, karena tidak ada, berarti kita skip dan sekarang posisinya ada di sini. Jadi kita membandingkan A dengan C sesuai dengan posisi I saat ini. Itu ya. Posisi I saat ini ada di 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sekarang kita membandingkan C dengan ini. Nah, ternyata C itu tidak sama dengan A. Karena dia pertama kali ketika posisi J-nya sama dengan 0, ya. Nah, posisi J-nya sama dengan 0, maka ini kita skip di angka selanjutnya. Nah, setelah kita bandingkan ternyata A bacap ini sama semua, berarti stop. Nah, kalau kita lihat perbandingan itu jumlahnya jauh lebih sedikit ketika kita menggunakan brute force algorithm. Ini ya. Jadi ini merupakan iterasi yang pertama dan ini juga merupakan iterasi yang kedua, seterusnya sampai yang terakhir adalah iterasi yang kelima. Oke, kita coba menggunakan contoh yang lain. Tapi sebelum itu kita bahas dulu beberapa advantage dari KMP. Jadi KMP ini sangat cepat karena operasi perbandingannya itu hanya OM plus N dibandingkan dengan brute force algorithm ya. Terus kemudian algoritma ini tuh nggak perlu balik lagi ke belakang untuk setiap teks karena kita sudah tahu bagaimana caranya melakukan pelompatan. Nah, kelemahan dari KMP disadvantage ini adalah kalau seandainya ukuran teksnya itu bertambah, biasanya ukuran teks bertambah dengan diversity yang sedikit, misalnya A, kemudian A, kemudian A, kemudian A, kemudian A, kemudian B, kemudian yang ingin kita cari adalah AB, itu ya, atau AAB, biasanya dia akan sulit untuk menghasilkan kompleksitas sebanyak OM plus 1. Oke, mungkin kita akan mencoba misalnya kalau seandainya kita ingin mencari teksnya itu misalnya adalah A itu ya, B, C, kemudian AB. Seperti ini ya. Misalnya kita ingin mencari ABD seperti ini ya, ABD. Nah, yang ingin kita cari adalah ABD. Jadi ABD ini saya hapus. Saya hapus. Kemudian yang ingin kita cari itu adalah ABD ya. ABD. Nah, ketika kita menggunakan KMP algoritma, maka kita mulai dari A, kemudian B, kemudian D, itu ya. Nah, karena ini sama, ini A dan ini A, oke, sama ya. Kemudian ini A dan ini B, ternyata tidak sama. Karena tidak sama, berarti kita skip menjadi posisinya sekarang di mana? Posisinya adalah di J, berarti posisinya sekarang adalah A, kemudian B, kemudian D, seperti ini ya. Nah, kemudian kita bandingkan antara A dengan A,
kemudian antara B dengan B sama, tapi ternyata antara A dengan C dengan D ini tidak sama ya. Antara A dengan D ini tidak sama. Karena tidak sama berarti kita skip itu nggak perlu ke sebelah, tapi cukup kita mulai dari A, B, D seperti ini ya. Nah, sekarang kita bandingkan antara A, antara C dengan A. Ternyata beda, karena beda berarti kita pindah A, B, dan D. Gitu ya. Nah, ternyata ketika kita membandingkan antara A dengan A ini sama, kemudian B dengan B ini sama, kemudian D dengan D juga ini sama. Berarti kita sudah menemukan apa yang kita cari. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 skipping ya. Di sini 1 skipping, 1, tapi di sini adalah 2 skipping. Nah, ini yang membedakan antara KMP dengan brute force algorithm. Kalau brute force algorithm, kita skippingnya cuma satu-satu. Tapi kalau KMP, minimal 1 dan bisa skip lebih dari 1. Oleh sebab itu, KMP itu jauh lebih optimal dibandingkan dengan brute force algorithm. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.